Jadi di sini aku bakal menjelaskan tentang acara pertama, yaitu mendownload data di Ina Geoportal. Jadi kita buka di webnya dulu teman-teman, Ina Geoportal. Setelah itu kita tunggu, kita ke masuk, klik di masuknya itu, kan agak nge-lag, terus ke login. Itu kalau belum punya datanya, kita biasanya tuh disuruh buat dulu di registrasi ya. Jadi ini kita login ke sini, nunggu dulu buat verifikasi. Habis itu kalau udah berhasil, kita login. Nah kalau sudah, ini kita ke kiri itu ada kayak gambar unduhan gitu ya, itu kita pencet. Setelah itu kita ke bawah, itu ada data RBI cetak 25K. Nah kita unduh di situ ya teman-teman, kita unduh, terus kita cari lokasi, karena aku dapatnya tuh lokasinya tuh di Sambi, jadi aku klik Sambi Boyolali. Bentar agak login, karena ini ngezoom, terus kita minusin itu, diperkecil, jadi nanti jadinya kecil. Terus kita nih downloadnya itu yang itu ya, yang 1408612, sama yang bawahnya yaitu 1408334, itu nanti kita unduh. Nah karena tadi udah aku unduh, ntar aku cari dulu ya datanya. Ini aku jadiin satu di SIG Sambi, kita klik yang georeferencing dan digitasi. Ntar agak nge-lag teman-teman. Habis itu tuh ada 2 data yang belum diekstrak, jadi kita ekstrak dulunya. Kita ekstrak dua-duanya. Agak naik 612 ya, tadi kan udah 334, sekarang yang 612 kita ekstrak. Setelah itu kalau udah diekstrak, kita buka ke ArcGIS, kita di layers, kita di properties dulu, kita ubah jadi ke WGS 198 UTM, zonnya 49S ya. Habis itu kita di katalog ya, kita cari data yang tadi udah kita download, udah kita itu kan jadi zip kan, terus setelah kita itu jadiin JPG, kita masukin di sini ya, di layersnya teman-teman, kita masukin. Ntar agak loading, udah 2 kan. Nah setelah itu ntar agak loading. Setelah itu yang satu kan ada 2 data ya itu teman-teman, jadi yang satu kita checklist, yang satu kita unchecklistnya. Tadi aku mau lihat datanya dulu. Terus kita pakai dari satu kita checklist, yang satu kita checklist. Terus habis itu kita kalau pakai tombol itu buat nitik-nitikin di pojok kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Itu kita klik 2 kali teman-teman, terus nanti diklik kanan. Ntar kita input DNS itunya, terus itu kita samain, itu kan ada kayak yang longitude itu yang kayak garis ke bawah, kalau
latitude itu yang ke bawah pendatar, jadi itu kan agak kanan. Kita samain itu teman-teman, kita samain. Terus jangan lupa yang itu kan ada E sama S nya, itu yang atas itu diganti E, terus yang bawah diganti S. Kita samain dulu. 27 30 sama itu kan 00. Terus kita oke. Habis kita oke, kita zoom to layer lagi. Ya kan, itu udah ada tulisan 1, berarti itu udah di titik itu. Terus kita ke yang kanan itu, yang kanan atas. Terus sama itu dari pojoknya itu yang ada kayak longitude latitude-nya, kita pencet 2 kali, terus diklik kanan. Kita klik 2 kali. Diklik, terus di input DMS itu sama ya. Terus itu dilihat itu longitude sama latitude-nya berapa, itu 110, 45 sama 00. Itu yang longitude. Terus jangan lupa nanti yang E sama yang S-nya itu yang dicentang, yang atas itu yang E, yang bawah itu yang S. Terus kita lihat yang latitude-nya. Latitude-nya itu yang 07 itu ya. Yang 07 30 00. Terus ininya kita ubah jadi yang 1E, yang 1S. Terus kita oke. Ntar agak melek teman-teman. Terus kalau udah kita zoom to layer, kita ganti ke yang bawah itu, kanan bawah itu sama dari pojoknya itu. Dari pojok kita klik 2 kali, terus nanti di klik kanan lagi. Kita laptopnya udah melek. Nah, terus input DMS, longitude, latitude itu disamain, itu yang long itu berapa, itu 110, 45, 00. Sedangkan yang latitude 07, 37, 30. Terus jangan lupa yang atas itu E, yang bawah itu S. Biar itu tuh, biar kalau misal kita gabungin dua itu jadinya tuh nggak miring-miring gitu teman-teman. Terus kalau udah ke titik ketiga, kita next ke titik keempat, itu yang terakhir buat yang di titik keempat ya. Itu sama, diklik 2 kali, terus nanti diklik kanan di input DMS. Longitude-nya dibenerin bentar, kita geser bentar. Kita klik 2 kali. Kita samain 110 itu 37, terus 30. Terus yang latitude 07 37 30. Jangan lupa diubah jadi S ya. Terus kita oke. Terus kalau udah kita mau, kita zoom to layer dulu ya. Titiknya ada 4 ya, kiri atas, kanan atas, bawah kanan, kiri bawah. Terus kita uncheck. Sebelum itu kita benar teman-teman, aku lupa, itu dipencet update georeferencingnya. Diupdate dulu georeferencingnya, agak melek. Diupdate georeferencing, terus di unchecklist deh. Terus misalnya di checklist, terus kita zoom to layer. Terus itu urutannya sama kayak kita titik-titik di atas, bawah kanan, kiri bawah. Kita ulangi kayak gitu. Pojok ya.
ada longitude sama latitude-nya. Diklik 2 kali, terus diklik 2 kali, klik kanan. Terus klik 2 kali, klik kanan bentar agak nge-lag. Terus aku ngepasin seperti ini. Klik 2 kali, bentar nge-lag. Terus input DMS itu disamain ya, kayak gitu-gitunya. Karena ini memakan waktu yang banyak, ini aku skip ya teman-teman. Nanti aku bakal ke ini, bentar aku ngetik dulu. 30. Terus kita oke. Terus ini aku skip. Terus ini udah sampai di yang paling bawah. Terus habis itu kita jangan lupa diupdate geo referencing. Terus layarnya kita checklist semua. Kita checklist semua. Nah ini jadinya teman-teman. Jadi petanya yang tadi 2 gabung jadi 1. Nah itu hasil dari georeferencingnya dari SAMI. Kemudian kita akan membuat acara kedua yaitu peta digitasi. Nah ini dari tadi georeferencing yang tadi kita udah jadikan 1, terus itu kita membuat folder baru ya, new folder. Setelah itu ntar agak nge-lag, itu nama foldernya itu diganti digitasi SAMI. Setelah itu kalau sudah, kita klik digitasi SAMI. Setelah itu kita new, terus shape file, terus namanya itu diganti karena ini kita membuat pemukiman, jadi kita ganti pemukiman. Terus feature tab-nya diganti polygon, terus jangan lupa koordinatnya diganti WGS 1944. Terus kalau udah, kita klik editor, kita start editing, kita pilih yang pemukiman, terus kita di create feature, pemukiman dipencet, polygon dipencet. Habis itu kita mulai untuk mendigitasi pemukiman. Dari pojok-pojok kita klik titik-titik. Nah kayak gitu sampai jadi pemukimannya. Kalau udah selesai kita klik 2 kali. Terus kalau udah kita ke editor, habis itu kita save edit, baru kita stop editing. Nah kemudian kita ke katalog lagi, kita klik kanan, kita klik kanan, habis itu kita klik new, habis itu save file. Nih kita bakal membuat di sini, kita bakal membuat sungai ya. Jadi kita pakainya filter shape-nya pakai polyline, terus diedit pakai WGS 19, itu koordinatnya. Habis itu kita klik editor, start editing, kita ke sungai, dipencet, dipilih create feature, sungainya dipencet, polyline-nya dipencet. Terus kita mau buat sungai itu, karena sungai itu dalam peta ini tuh yang warnanya biru ya teman-teman. Jadi itu kita titik kayak gitu sungainya tuh, kita kasih titik-titik,
kalau sungai itu biasanya warna biru ya teman-teman. Tuh kita sampai pojok ya, sampai pojok ke pojok. Kalau udah jangan lupa diklik 2 kali, terus kita ke editor, save editing, stop editing. Nah terus kita ke katalog lagi, klik kanan, kita klik new, kita pilih save file, terus kita mau membuat poin ya teman-teman, kita membuat masjid, jangan lupa itunya jadi poin, terus diedit WJS 1984. Terus kita ke editor, start editing, kita pilih yang masjid ya, red shutter masjid, terus di set poinnya. Udah, karena kode masjid tuh, gambar masjid tuh yang kayak gini teman-teman. Nah ini yang aku kasih titik itu ya, nah itu masjid. Kita cari lagi yang bentuknya kayak gitu. Nah ini ada masjid. Kalau udah di stop editing, di save dulu baru di stop ya teman-teman. Sini kita di kanan itu bisa ngecek kayak misal masjid itu bentuknya tuh kayak apa, buat nanti ngepoin, terus pemukiman itu yang mana, terus bisa buat ya kayak gitu deh, buat cari-cari legendanya. Terus ini tadi udah aku jadikan satu ya, aku udah membuat polygon, polyline, poin. Nah itu udah aku jadi satu, jadi ini bisa di unchecklist dah, itu georeferensinya jadinya digitasi sambinya tuh kayak gitu ya teman-teman semua. Setelah itu kita bakal membuat peta SPL ya teman-teman. Jadi kita dengan meng-add data dulu, data Demnas. Nah itu aku nge-save-nya di peta SPL, kita pencet Kabupaten Boyolali, kita cari Demnasnya itu ada 2, kita masukkan semua ya, karena di samping itu Demnasnya ada 2, kita add. Ntar agak loading. Nah kita add nih dua-duanya. Setelah itu kita ke search, kita cari atau kita ketik extract by mass. Bentar ya, kita ketiknya define projection aja teman-teman. Define projection yang pertama itu buat WGS nya. Ntar ada nge-lag, terus Demnasnya itu dimasukin. Ntar lagi loading, terus itu koordinat sistemnya diubah jadi WGS ya, terus di OK. Nah bawahnya juga di terus WGS, kita klik OK. Setelah itu kalau sudah, ntar uploading di define projection. Loading teman-teman. Kalau sudah, kita ke search, kita klik mosaic to new raster. Nah itu kita mosaic tuh semuanya, terus uploadnya kita masukin tuh, terus itu diganti sambi.tif tanpa spasi ya, sambi.tif. Nah setelah itu itunya diganti yang 32 bit signal, terus nomornya diganti 1, terus kita OK teman-teman. Ini masih loading, Nah terus ini jadinya itu ya sambitif. Terus habis yang kita mosaic raster, kita extract by mass, kita pencet tuh extract by mass. Ntar loading, kita pencet extract by mass, habis itu kita input
data rasternya itu emitif yang tadi itu. Terus input raster fitur mas datanya itu pakai data yang sambi. Kita oke. Bentar, masih loading teman-teman. Nah kalau udah nanti summative-nya tuh di checklist ya, tadi itu. Terus kita tadi paling atas ya, pindah itu kita search, habis itu kita slope, habis itu masukkan yang tadi udah di aktif tadi. Nah habis itu degree-nya itu diubah teman-teman, yang output measurement opsionalnya itu diubah jadi persen underscore rise. Terus kita oke. Setelah kita oke itu masih nunggu hasil slopannya. Nah itu hasil slopannya tadi ya teman-teman. Habis itu kita search lagi, kita ke reclassify, kita search reclassify yang spatial analysis, kita masukkan datanya tadi, terus kita pencet classify, terus classesnya, kita cari classesnya mana ya classes. Nah itu classesnya 9 itu kita ubah jadi 5. Setelah itu yang breaks values itu kan ada 5, nah itu kita ubah teman-teman. Yang atas bentar agak ngelag, yang atas itu 8, yang bawah itu 15, yang selanjutnya itu 25, yang selanjutnya 45, yang selanjutnya 100. Nah kalau udah kita oke. Kita oke teman-teman. Habis itu ini juga kita oke. Tuh masih ada yang reclassify-nya itu. Nah itu hasil dari reclassify-nya. Terus kita raster to polygon ya teman-teman. Kita raster to polygon, datanya yang tadi udah di reclassify, kita oke. Bentar, kita tunggu. Ini agak loading ya teman-teman. Nah itu yang udah tadi di raster to polygon, terus kita klik geoprocessing, terus habis itu kita dissolve ya teman-teman. Kita masukin tuh data-datanya, terus kita klik yang grid code, terus oke. Kita start editing ya teman-teman. Habis itu kita ke yang tadi itu, terus di open aja, di open
vegetable terus di dissolve lagi ya teman-teman. Nah terus kalau udah nanti jadinya petanya tadi udah di dissolve diganti jadi peta kemiringan lereng. Nah ini contohnya ya teman-teman. Terus kita bakal membuat peta jenis tanah, kita masukin SHP SKTN nya teman-teman. Nah habis kita masukin SKTN, layar sampingnya itu juga dimasukin teman-teman. Setelah kita masukkan SKTN dan layar sampingnya itu, kita ke georeference, kita ke geoprocessing, terus kita klik teman-teman. Yang di input featuresnya itu SKTN. Bentar loading ya teman-teman. Terus yang itunya Sambi. Terus kita oke. Bentar masih loading, itu di bawah ada gambar global. Masih loading, kita tunggu dulu. Memang agak lama. Nah kalau udah itu namanya tinggal diganti tanah Sambi ya teman-teman. Nah kalau udah diganti yang tadi Sambi sama SKTN nya itu tadi nanti bisa di unchecklist. Tapi ini aku mau tanah Sambinya kita propertize. Terus setelah itu kita ke simbologi, terus kita ke kategoris. Setelah itu di objektifnya diganti SKTN. Terus kita add all values. Terus itu bisa diganti-ganti ya warnanya. Aku pengennya nih aja teman-teman. Terus kita apply dulu, terus kita oke. Bentar agak loading. Nah kalau sudah, ini jadinya peta jenis tanah Sambi, yaitu ada Andoso dan Mediterranean. Itu nanti kita propertize, terus itu warnanya tuh bisa diubah-ubah ya teman-teman, sesuai dengan keinginan kalian sih. Kalian mau apa warnanya. Kalau aku bisa aku ganti ke yang ini, terus kita ke apply, terus kita klik oke. Nah jadi deh peta jenis tanah. Terus tinggal kita save aja teman-teman. Aku nge-save nya di SIG Sambi. Terus aku peta jenis tanah, terus kita save. Jadi deh peta jenis tanahnya teman-teman. Terus kita lanjut membuat peta penggunaan lahan dengan kita meng-add data peta SPL. Kita pencet, kita cari Boyolali itu yang
itu RP3K itu kita pilihnya vegetasi itu ya, kita pilih semua teman-teman, kita masukkan semua, kita add. Nah kalau udah kita add, kita tambahkan yang kecamatan Sambi ya teman-teman. Habis itu kita ke klip, jadi satu-satu itu kita klip ya teman-teman. Herba itu di input features, terus anunya Sambi, terus itu kita oke. Masih loading ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, tadi zoomnya nggak premium jadi mati sendiri. Terus habis itu kita tadi nunggu hasil klip. Kita tadi kan habis ngeklip hutan dan rumput ya teman-teman. Habis ini kita bakal ngeklip yang hutan lahan tinggi. Jadi klip, terus klip videonya Sambi, kita oke. Kita tunggu dulu. Terus pada apresiasi dipencet klip, kita ke hutan tanaman, kita klik Sambi, kita oke. Habis itu setelah itu kita tunggu dulu, terus kita ke prosesi, kita klip ke tanaman semusim lahan kering, temanya Sambi, kita okein. Habis itu setelah udah kita ke prosesi lagi, terus kita klip perkebunan, bentar agak loading, perkebunan, terus dengan Sambi. Nah setelah itu kita oke. Setelah kita oke, tunggu dulu, terus ke processing, klip mode deformasi dengan Sambi, terus kita oke. Habis itu processing, klip semak belukar Sambi, kita oke. Habis itu setelah sudah processing kebun dan hutan, dan klip dengan Sambi. Nah itu kalau udah semua yang tadi sebelum diklip dijadikan satu aja, diperkecil gitu. Terus kita checklist semuanya, jadi tinggal yang hasil klip-klipannya tadi ya teman-teman. Checklist. Nah kalau udah, terus kita ke geoprocessing, terus kita ke merge, kita merge satu-satu ya teman-teman. Masukkan tuh di input ini, yang tadi udah di klip tadi tuh, kita masukkan. Terus kalau sudah kita masukkan semuanya, kita klik OK. Nah setelah itu jadinya tuh ya habis di merge itu yang atas sendiri ya teman-teman, itu jadinya itu hasil merge kita. Terus kita ke processing, kita ke dissolve, terus itu yang tadi udah kita namanya di centang ya, kita oke. Bentar loading ya teman-teman. Setelah itu kalau sudah, kita zoom to layer, dan ini jadinya beda penggunaan lahannya teman-teman semua. Zoom to layer, ini beda
hasil peta penggunaan lahan Sami. Terus kita save ya teman-teman. Penggunaan lahan kita save. Sudah jadi. Terus kita akan membuat SPL-nya dengan kita intersect ya dari peta jenis tanah, penggunaan lahan, peta kemiringan, kita intersect, kita oke. Bentar, ini loading dulu ya teman-teman. Terus itu kita close. Itu hasil dari hasilnya tadi, intersect-nya kita dissolve. Kita masukkan, terus kita oke. Nah, dan jadinya peta SPL-nya jadinya kayak gini ya teman-teman. Jadinya peta SPL. Terus ini diganti ya tadi, bisa diganti tuh itunya warna-warnanya teman-teman di simbologi, mau warna apa. Kalau aku sih ini aja ya teman-teman. Nah setelah itu kita ke arch scene. Nya itu gunanya untuk yang acara keempat, yaitu visualisasi 3D. Jadi kita bakal membuat 3D ya teman-teman. Semuanya agak loading lama ya bukanya. Kita cancel, terus kita add data. Di scene layersnya itu diklik kanan. Bentar loading ya teman-teman semua. Terus di add data, bentar agak loading ya teman-teman semua. Itu kita add data, terus kita cari tuh datanya tuh di 3D sih. Kita masukin dimnasnya ya teman-teman. Semua dimnasnya kita masukin jadi satu. Terus kita add ya. Setelah kita add, bentar loading. Nah bentuknya kayak gini ya teman-teman semua, data dimnasnya. Setelah itu kita ke search, kita ketik mosaic to new restart ya. Situ new restart kita pencet. Habis itu kita mosaik tuh semuanya, kita masukkan tuh semuanya ya, kita masukkan semuanya. Dan 12, 32, 31, 21, 12, 64. Tuh kita masukkan semua. 44, 1, terus outputnya itu di visualisasi 3D kita add. Ntar loading ya teman-teman semua. Terus kalau udah diturunin, kita spesial namanya itu diganti Madura TV ya teman-teman. Terus ininya diganti
Sigma duratif dulu tadi karena ada logo sinanya itu, terus hitungnya 16 nya jadi akuin 1, terus ini loading. Itu untuk gabungkan semua Dimnas ya teman-teman, biar nanti kita gampang buat 3D nya. Bentar, ini agak loading ya teman-teman semua. Bentar, emang prosesnya agak lama ya teman-teman di ArtScene itu. Prosesnya agak lama ya. Kita nunggu prosesnya dulu, emang agak lama lah. Nah ini udah mau selesai itu teman-teman. Nah dikit lagi selesai. Masih muter-muter. Dan ini ya jadinya teman-teman. Terus kita ke yang tadi dijadiin satu, biar nggak numpuk ya, tuh aku gituin karena ada banyak banget ya Dimnasnya itu. Jadi aku jadiin satu, terus kita unchecklist semuanya. Yang kita checklist cuman yang tadi dua duratif. Terus kita klik kanan, kita klik properties. Habis itu kita ke simbologi, kita ke basic, terus elevation nya itu diganti ya teman-teman, jadi floating. Terus itu angkanya itu diganti 0,0010. Habis sudah diganti, kita apply, terus kita okein. Nah ini dia peta 3D nya ya teman-teman. Ada sih itu warnanya bisa kita ubah. Aku mau ini, kita klik OK. Nah ini dia jadinya hasil peta 3D nya ya teman-teman. Ini hasil peta 3D nya. Terus itu ini kita coba pakai yang fly itu. Kalau fly itu emang agak susah ya teman-teman. Nih kita coba pakai fly. Nah emang agak macet-macet gitu kalau misal kita pakai yang fly. Ini di laptop aku agak macet-macet.
setelah itu kita ke acara yang terakhir, yaitu acara kelima, yaitu layouting. Itu nih ya, terus kita pencet di layout view, terus aku cerahin dulu teman-teman cerah. Habis itu untuk membuat kotak-kotaknya tuh pakai yang itu ya, rectangle tuh. Kita buat kotak-kotak untuk peta administrasi kecil sambil tuh, buat kotak petanya, untuk skala, agenda, informasi lainnya. Terus kalau mau bikin garis itu di kita pakai yang lain, terus tinggal digaris aja teman-teman, tinggal kita garis. Habis itu setelah digaris semua gitu ya teman-teman, dan nulisnya itu pakai yang A itu, kita pencet ya, agak loading. Kita pencet tuh, misal peta itu nanti bisa diganti Arial atau apa, ukurannya juga bisa diganti. Tuh ya kayak gitu. Ini aku hapus. Terus kalau udah, ntar loading teman-teman, lihat view-nya. Nah ini udah nggak agak loading. Terus untuk buat login itu di insert, kita login, terus kita next. Itu kan login, kita ganti legenda, next, kita next ya, kayak gitu kan jadinya kayak gini ya teman-teman. Terus itu kita ke insert, terus kita ke scalbar tuh. Nah kita itu pakai scalbar satu yang itu nih ya, itu. Terus kita properties dulu, kita edit dulu kan, itu miles, terus diganti jadi meter ya teman-teman. Kita oke, jadinya kayak gitu teman-teman. Terus kita ke insert, kita scale itu, scale text selectornya itu buat skalanya itu paling atas. Kalau udah kita save dan oke, kayak gitu ya teman-teman. Contoh aja jadinya kayak gitu. Ini aku cut aja biar. Terus habis itu kita ke insert, kita ke tadi skala selektornya itu yang atas ya teman-teman. Terus kita ke insert, kita ke north arrow, alamat anginnya itu kita pakai yang pertama itu sih kalau aku, tinggal di oke aja. Terus kalau udah, kita ke insert,
Jadi kita ke itu, terus kita pilih yang grid, bukan grid teman-teman, tapi untuk buat gridnya itu kita klik kanan terus properties, nah terus di grids itu terus pilih yang graticool, terus new grids, terus pilih yang graticool, terus next, terus next, tinggal di next aja guys. Next. Nah kalau udah hasilnya jadi kayak gini ya teman-teman, jadinya kayak gitu.